Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabar lur, semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di tanaman cabe, sih, tanaman terong. Tanaman terong saya yang berusia berapa ya? Hari Sabtu kemarin itu 22 hari. Berarti sekarang hari Rabu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 26 hari setelah tanam ya. 26 hari setelah tanam dan kondisinya seperti ini. Ini di sini adalah yang varietas ratih ungu. Ini untuk cabang-cabangnya banyak. Rencana sih nggak saya rempel ya, karena rencana pengen saya saya rawat semua dari tunas-tunasnya. Memang beberapa di sini ada yang terserang bule, itu bule, di situ bule, dua itu juga bule. Lumayan banyak yang terserang bule. Lama-lama tambah banyak ya, tapi ya sengaja nggak saya cabut, saya diemin. Ya saya pengen tahu perkembangannya ketika terkena bule itu buahnya gimana, bisa lebat apa enggak. Dan ini ada tanaman terong yang terkena kepik ini yang biasa bikin daun terong kita benar-benar rusak ya. Tadi sudah saya semprot menggunakan akarisida, siapa tahu bisa ya, karena kemarin saya menggunakan akarisida tersebut, setelah disemprot benar-benar nggak ada, tapi ini datang lagi. Oke, untuk kondisinya seperti ini yang di varietas ratih ungu. Kita ke varietas Prince 07. Nah, ini bule, ini juga bule. Untuk yang varietas ratih ungu bulenya lebih banyak daripada yang Prince. Dan sekarang untuk yang Prince 07 seperti ini kondisinya. Nah, ini yang Prince 07 ya. Untuk tunas-tunasnya itu lebih cepat yang Prince 07, itu lebih gede-gede, lebih besar-besar ya. Tapi untuk tingginya ya kurang lebih sama. Ini masih rendah banget. Ini belum ya, kira-kira itu satu jangkal ya. Nah, ini kita ke sana. Dan ini yang sudah panjang-panjang tunas airnya. Ini yang Prince 07, mungkin sebentar lagi ini kelihatannya bakal keluar bunga, tapi nggak tahu juga ya. Dan untuk penyepraian kali ini barusan ya, saya sebenarnya tadi sudah melakukan penyepraian. Barusan saya melakukan penyepraian untuk pengendalian kepik atau yang tadi ada di bawah-bawah daun seperti ini, yang kuning-kuning itu, menggunakan insektisida dengan merek dagang Marshall ya. Dan ada juga nanti fungisida yang saya gunakan adalah fungisida sistemik untuk pengendalian jamur-jamuran ya. Soalnya kemarin ada beberapa tanaman ya, ada tanaman saya yang daunnya di sini layu sebelah kayak kena herbisida. Makanya saya langsung cepat-cepat penggunaan fungisida sistemik ya. Oke, kita langsung saja lihat obat yang tadi saya gunakan. Semoga saja dengan obat tersebut dapat mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur tadi. Kalian subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian hortikultura ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya upload video. Kita langsung menuju ke amunisi yang tadi saya gunakan. Baik sedulur, untuk mengatasi penyakit ya pada terong, nggak cuma terong sih, pada cabai juga yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh jamur, saya akan melakukannya di penyemprotan yang kelima kali ini, di mana untuk fungisida atau obat yang saya gunakan untuk mengatasi ataupun mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur, saya akan menggunakan fungisida berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Ini dengan merek dagang Tandem ya. Ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole itu. Azoxystrobin 200 gram per liter dan difenoconazole 125 gram per liter. Untuk merek dagang yang lain juga banyak ya, seperti merek dagang yang terkenal itu Amistar Top dari Singenta, ada juga Biostar, ada juga Corona dari DGW, ada juga Galaxy dan yang lain-lain. Cari saja di tempat kalian yang mudah ditemukan. Dan ini adalah fungisida sistemik. Di sini ada keterangannya fungisida sistemik.
protektif dan kuratif, dimana artinya fungisida ini nggak cuma untuk mencegah tapi juga untuk bisa mengobati. Dan contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman terong adalah penyakit itu tiba-tiba layu terus mati. Ada juga penyakit yang menurut saya itu daunnya mengering sebelah. Itu merupakan penyakit yang menjadi momok menakutkan bagi tanaman terong, tapi juga ya itu jujur itu penyakit yang susah dikendalikan ya, tapi paling enggak ya kita ada usaha untuk menekan supaya perkembangan jamurnya itu enggak cepet ya. Saya kocok-kocok dulu karena ini agak sedikit menggumpal, sudah lama tidak saya pakai. Dan untuk dosisnya saya akan menggunakannya 10 ml per tangkinya. Ini 1 cup ini hampir penuh adalah kurang lebih 10 ml. Ya, kurang lebih segini. Di sini ada keterangannya, tapi kalau untuk di kamera nggak begitu jelas ya. Jadi ya segini ya, kurang lebih 10 ml. Masukkan. Jangan lupa diaduk-aduk dulu, terus pastikan larut ya. Ini adalah fungisida yang selalu saya pakai ketika saya budidaya tanaman cabai. Kalau pada tanaman cabai ini untuk menekan perkembangan antraknosa dan juga mengobati bercak daun ya. Pengalaman saya kalau untuk bercak daun fungisida ini sudah cukup mampu. Itu untuk tanaman cabai. Kalau untuk tanaman terong memang saya belum pernah menggunakan fungisida ini ya. Cuman ya daripada saya beli, saya pakai yang ada saja karena di stok di rumah sudah ada. Dan sekarang untuk insektisidanya biar nggak banyak tenaga, jadi sekalian saya oplos, saya akan menggunakan insektisida dengan merek dagang Marshall. Ini bahan aktifnya piridaben ya kalau nggak salah. Oh sorry, bahan aktifnya ini karbosulfan. Ini adalah insektisida yang bersifat akarisida juga, yang dikhususkan membunuh kutu-kutuan dan kalau di cabai itu tungau. Kemarin saya hanya menggunakan insektisida ini di rolling sama imidacloprid. Alhamdulillah untuk kepik juga sekarang sudah tidak ada, dan dosisnya sama 10 ml per tangkinya. Untuk tangki 16 liter. Tinggal kita tambahkan perekat. Untuk perekatnya saya akan menggunakan seperti biasa perekat doorstick dari Indotani, dan dosisnya ya 20 sampai 30 ml. Kenapa sekarang dosisnya kok seringnya untuk perekat tinggi? Karena di sini curah hujannya juga tinggi, jadi ya untuk jaga-jaga ya. Pengalaman kemarin di penyemprotan yang keempat juga habis selesai semprot turun hujan. Nah, ini untuk perekatnya. Oke, jadi itulah amunisi yang saya gunakan untuk melakukan penyemprotan yang kelima kali ini, yang bertujuan untuk menanggulangi atau mengatasi masalah atau penyakit pada tanaman terong yang disebabkan oleh jamur dan juga kutu-kutuan seperti kepik dan yang lain-lain ya. Jadi saya menggunakan pestisida, insektisida dan fungisida. Tinggal kita aduk-aduk dan masukkan ke dalam tangki, langsung lakukan penyemprotan. Jadi seperti itu saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.